Ketika Anda memeriksa saldo rekening bank, angka-angka di layar seringkali terasa seperti cermin yang memantulkan seluruh hidup Anda. Tidak cukup, tidak pernah cukup. Setiap kali nominalnya bertambah, rasanya seperti berlari di atas treadmill, berkeringat, lelah, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang menggelitik. Apa jika masalahnya bukan pada jumlah uang Anda, tapi cara Anda memandangnya? Anda mungkin langsung menolak gagasan ini dengan berpikir, tentu saja uang adalah angka, itu matematika. Tapi cobalah renungkan, mengapa ada orang yang penghasilannya kecil tapi hidupnya terasa kaya? Mengapa ada miliarder yang tetap gelisah, seolah mereka masih miskin? Dan mengapa ketika Anda akhirnya mencapai target finansial, kepuasan itu begitu cepat menguap? Inilah paradoks uang. Kita menyembahnya seperti dewa, namun memperlakukannya seperti musuh. Kita mengejarnya dengan nafsu, tetapi begitu mendapatkannya, kita malah menguncinya dalam kotak ketakutan. Takut kehilangan, tidak cukup, takut salah menggunakan. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah menulis, kekayaan seperti air laut, semakin banyak yang diminum, semakin haus. Tapi bagaimana jika uang sebenarnya bukanlah benda mati, melainkan energi hidup yang merespons cara Anda berpikir? Bagaimana jika aliran uang dalam hidup Anda hanyalah cerminan dari aliran energi dalam diri Anda? Pertimbangkan ini. Pertama, uang adalah energi dalam bentuk fisik. Setiap rupiah yang Anda hasilkan adalah kristalisasi dari waktu, pikiran, dan kehidupan yang Anda curahkan. Namun, kita jarang melihatnya sebagai energi, melainkan hanya sebagai objek. Kedua, hukum pertukaran. Alam semesta bekerja berdasarkan prinsip aliran, bernapas, pasang surut, siklus hidup dan mati. Tapi kita sering melawan hukum ini dengan menimbun, mengendalikan, dan menolak untuk melepaskan. Ketiga, pola pikir kelangkaan versus kelimpahan. Otak kita secara evolusioner diprogram untuk fokus pada kekurangan. Karena itulah yang membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Namun dunia modern adalah dunia kelimpahan. Dan pola pikir kelangkaan justru memotong aliran energi uang. Lalu muncul pertanyaan besar. Bagaimana jika cara Anda mengelola uang selama ini justru memutus alirannya? Seperti sungai yang dibendung, semakin keras Anda mencoba mengontrolnya, semakin keruh dan stagnan airnya. Maka bagaimana cara melepaskan tanpa menjadi ceroboh? Bagaimana cara mengalirkan tanpa kehilangan arah? Disinilah letak misterinya, sebuah rahasia kuno yang telah dipahami oleh para pedagang sufi, filsuf stoik, dan investor visioner. Seni mengubah uang dari sumber kecemasan menjadi sungai energi yang menghidupi. Anda tidak sendirian dalam kebingungan ini. Pada suatu sore di tahun 1923, sekelompok ekonom terkemuka dunia berkumpul di Chicago. Di tengah diskusi, salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan sederhana namun mengusik. Mengapa orang-orang yang paling paham teori uang justru sering bangkrut dalam kehidupan nyata? Ruangan pun terdiam. Disinilah letak persoalan mendasarnya. Kita diajari cara menghitung uang, tetapi tidak pernah diajari cara berhubungan dengannya. Masalah ini memiliki 3 akar utama yang sering tak kita sadari. Pertama, warisan biologis kita. Otak manusia berevolusi di era berburu dan bertahan hidup. Dirancang untuk mengejar dan menimbun, layaknya nenek moyang kita yang menyimpan lemak menghadapi musim dingin. Namun, di era supermarket dan sistem keuangan modern, logika ini justru merugikan. Seperti pepatah baru, uang seperti oksigen, ditahan justru membuatmu mati lemas. Penelitian dalam bidang neuroekonomi bahkan menunjukkan bahwa area otak yang aktif saat kehilangan uang sama intensnya dengan area yang menyala saat menghadapi ancaman fisik. Kedua, kita terjebak dalam kutukan pendidikan finansial yang kaku. Kita diajari bahwa uang adalah alat, namun memperlakukannya sebagai tujuan. Kita diajari bahwa uang hanyalah angka, namun sering menjadikannya tolok ukur nilai diri. Kita tahu uang hanyalah kertas, tapi memperlakukannya layaknya dewa. Filsuf Jean Paul Sartre pernah berkata, kita menjadi budak dari apa yang kita miliki, tapi kita takut menjadi tidak berarti tanpa itu. Ketiga, adalah ilusi kontrol yang justru mematikan aliran uang. Studi psikologi menunjukkan bahwa 78% orang lebih nyaman kehilangan uang karena kesalahan sendiri, ketimbang karena faktor luar yang tak bisa mereka kendalikan. Ini seperti nelayan yang memilih kolam kecil yang bisa dikuasai daripada laut luas yang tak terprediksi. Padahal justru laut itulah sumber kekayaan sejati. Budaya pun ikut membentuk hubungan kita yang penuh luka dengan uang. Carl Jung pernah mengingatkan
Hal yang tidak disadari tidak hanya menentukan nasib individu, tapi juga nasib bangsa. Dan inilah yang sering luput kita sadari tentang uang. Pertama, dalam agama kapitalisme modern, kita begitu mengagungkan tindakan menghasilkan, tapi meremehkan seni menerima. Kita seperti petani yang terus menanam, namun takut memanen. Kedua, kita hidup dalam mitos uang kotor dan uang suci. Seniman miskin dianggap luhur, pengusaha kaya dicurigai tamak. Padahal, seperti kata Alan Watts, masalahnya bukan pada uang, tapi pada jiwa yang memegangnya. Ketiga, ada luka antar generasi. Kakek nenek kita yang hidup di masa perang menanamkan pesan, simpanlah untuk hari hujan. Tapi dunia telah berubah, dan uang yang tidak bergerak justru perlahan kehilangan nilainya. Maka, mari ajukan pertanyaan yang dapat mengubah segalanya. Bagaimana jika bukan jumlah uang yang menentukan kekayaan, melainkan keberanian Anda untuk mengalirkannya? Bagaimana jika bukan seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi seberapa ringan Anda memegangnya? Bagaimana jika bukan seberapa ketat Anda mengontrolnya, melainkan seberapa dalam Anda percaya pada hukum alami semesta? Anda tidak hanya kehilangan uang, Anda kehilangan diri sendiri. Sebuah penelitian dari Harvard Business Review mengungkapkan kenyataan mengejutkan. 82% profesional sukses merasa seperti penipu setiap kali rekening mereka bertambah. Ini bukan soal angka, tapi soal energi. Mereka tanpa sadar menjadi korban dari hukum energi uang yang terdistorsi. Semakin banyak yang dimiliki, semakin kosong yang dirasakan. Kondisi ini membawa dampak tak terlihat yang sangat dalam. Pertama, kemiskinan batin di balik kemewahan fisik. Studi psikologi menunjukkan bahwa pemenang tren rata-rata kembali ke tingkat kebahagiaan semula dalam waktu 18 bulan. Sementara 70% atlet kaya raya bangkrut dalam 5 tahun setelah pensiun. Fakta ini menunjukkan bahwa uang tidak memperbaiki pola energi yang rusak, ibarat menumpahkan anggur terbaik ke dalam cangkir yang retak. Masalahnya bukan pada anggurnya, tapi pada wadahnya. Kedua, relasi yang diukur dengan kalkulator. Survei nasional menunjukkan bahwa 63% pertengkaran rumah tangga berakar dari persepsi tentang uang, dan 41 orang mengaku menilai status sosial sebelum memutuskan berteman. Uang telah menjadi filter sosial tak terlihat yang mengubah cinta menjadi transaksi, persahabatan menjadi jaringan, dan keluarga menjadi sekadar warisan aset. Ketiga, lumpuhnya kreativitas dan tujuan hidup. Data dari LinkedIn mengungkapkan bahwa 76% profesional memilih karier berdasarkan gaji, bukan berdasarkan passion, dan hanya 12% yang berani mengambil risiko finansial demi mengejar impian. Akibatnya, kita hidup dalam masyarakat yang dipenuhi mayat hidup berkantong tebal, dan generasi muda yang terjebak dalam golden handcuffs, bekerja demi stabilitas sambil mengorbankan jiwa. Lebih dalam lagi, sistem saraf kita pun rusak akibat pola uang modern. Penelitian neuroscience menunjukkan adanya distorsi dopamin. Otak kita melepaskan dopamin ketika melihat angka bertambah di aplikasi banking, tapi tidak saat uang dibelanjakan untuk pengalaman bermakna. Ini menciptakan kecanduan menimbun tanpa pernah merasakan puas. Lalu ada efek phantom wealth. 89% milenial merasa kaya saat melihat saldo digital, namun mengalami kecemasan saat harus membelanjakannya, seperti kelaparan di tengah buffet. Terakhir, ada fenomena financial body dysmorphia, gangguan persepsi uang, di mana seseorang dengan 10 miliar rupiah merasa pas-pasan dan yang memiliki 100 juta rupiah merasa hampir kaya. Ini adalah penyakit mental abad ke-21 yang jarang disadari, tapi sangat nyata. Lalu, mari kita ajukan pertanyaan yang bisa mengguncang keyakinan terdalam kita. Bagaimana jika sebenarnya bukan uang yang Anda butuhkan, tapi keberanian untuk hidup sepenuhnya? Bagaimana jika bukan lebih banyak yang harus dicari, tapi ikatan yang harus dilepaskan? Bagaimana jika bukan kekayaan yang kurang, tapi kejelasan tentang apa yang benar-benar berharga? Sebuah kisah nyata ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang uang dan energi. Pada tahun 2018, seorang banker investasi bernama James meninggalkan karier gemilangnya di Wall Street setelah menyadari sebuah paradoks yang mengguncang. Aku menghabiskan 80 jam seminggu mengelola miliaran dolar orang lain, tapi merasa seperti pengemis secara spiritual.
Ia kemudian memulai sebuah eksperimen radikal yang mengubah hidupnya. Ia mulai dengan menggaji dirinya sendiri terlebih dahulu. 10% dari penghasilannya langsung dialokasikan untuk pertumbuhan pribadi. Lalu, ia menciptakan neraca energi, di mana setiap transaksi dievaluasi berdasarkan energi yang diberikan atau diterima. Ia juga mengembangkan financial flow statement, memastikan bahwa aliran uangnya seimbang seperti ritme pernapasan. Dalam waktu hanya 18 bulan, penghasilannya justru meningkat 40%. Tingkat stresnya menurun 72%, dan ia menemukan passion sejatinya sebagai konsultan keuangan holistik. Inti dari transformasi James adalah satu hal, berhenti mengelola uang. Mulailah mengalirkan energi. Ini menjadi fondasi dari 3 prinsip revolusioner tentang uang sebagai energi. Yang pertama, The Giving Principle atau hukum memberi. Studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang yang rutin menyumbang 10% dari penghasilannya memiliki tingkat kepuasan hidup 22% lebih tinggi, serta peningkatan kreativitas bisnis hingga 31%. Praktik sederhananya adalah, setiap kali menerima uang, segera alokasikan 1% untuk memberi hadiah tak terduga, investasi pada pengetahuan, atau kebaikan spontan tanpa pamrih. Prinsip kedua adalah the energy accounting atau pembukuan energi. Setiap transaksi dilihat dari 3 aspek. Energi yang dikeluarkan seperti waktu, skill, emosi, energi yang diterima seperti uang, pengalaman, hubungan, dan energi residual seperti dampak jangka panjang. Sebagai contoh, gaji 15 juta rupiah yang diperoleh dari lingkungan kerja toksik selama 60 jam seminggu justru menciptakan defisit energi, sementara penghasilan 8 juta rupiah dari pekerjaan penuh makna menciptakan surplus energi. Prinsip ketiga adalah the flow mindset atau pola pikir aliran. Uang yang sehat bersifat seperti air, tidak bisa dipaksa, hanya bisa dialirkan. Ia akan selalu mencari tempat terendah atau peluang yang sering diabaikan, dan akan memberi kehidupan jika dibiarkan bergerak bebas. Dalam praktiknya, ini berarti mengganti istilah menabung menjadi menanam energi, mengubah pengeluaran menjadi investasi pengalaman, dan berhenti menghemat secara kaku lalu mulai mengoptimalkan aliran. Beberapa kisah nyata lain menguatkan prinsip ini. Seorang seniman jalanan yang berhenti mengejar uang dan fokus pada nilai sejati dari karyanya, akhirnya justru diburu oleh kolektor internasional. Seorang ibu rumah tangga mengubah pengeluarannya menjadi dana kebahagiaan bersama yang membentuk komunitas ekonomi alternatif. Dan seorang mantan workaholic yang rela mengurangi gajinya 50% demi 100% kebebasan waktu, akhirnya menemukan sumber penghasilan pasif yang lebih besar. Untuk memulai transformasi ini, ada 5 latihan sederhana namun sangat kuat. Pertama, uang meditasi. Rasakan uang secara fisik dan bayarkan rasa terima kasih. Kedua, transaksi kesadaran sebelum membeli. Tanyakan apakah hal itu memperkaya atau justru menguras energimu. Ketiga, pembersihan finansial. Tutup rekening tidak aktif dan lunasi satu utang kecil yang tertunda. Keempat, percobaan aliran bebas. Habiskan uang 1 hari tanpa perhitungan, tapi dengan penuh kesadaran. Dan kelima, pembukuan energi. Catat bukan hanya jumlah uang, tapi juga tingkat kepuasan energi dari setiap transaksi. Namun, perlu diingat, transformasi ini tidak selalu nyaman. Sistem finansial modern memang dirancang untuk memperbudak energi kita. Bank tidak ingin kita sadar bahwa uang hanyalah ilusi. Dan budaya konsumerisme sangat bergantung pada ketidakseimbangan aliran energi kita. Tapi, seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, jalan menuju kebebasan dimulai dengan langkah yang menakutkan. Di sebuah desa terpencil di Bali, terdapat tradisi kuno yang memukau dan menyimpan makna mendalam bernama ngaben, sebuah upacara pembakaran uang kertas sebagai persembahan. Namun, para tetua desa menjelaskan dengan tenang bahwa yang mereka bakar bukanlah uang dalam arti materi, melainkan energi yang terperangkap di dalam kertas itu. Mereka tidak membuang nilai, melainkan melepaskan keterikatan. Inilah sebuah rahasia yang telah lama disembunyikan oleh sistem finansial modern. Uang bukanlah benda mati, ia adalah cermin hidup dari kesadaran Anda. Dan ketika kesadaran berubah, maka hubungan kita dengan uang pun ikut berubah. Ada 3 pencerahan penting yang menyentuh inti dari hakikat uang. Pertama, uang adalah doa yang terwujud. Setiap kali kita melakukan transaksi, sebenarnya kita sedang menyampaikan afirmasi batin.
Ketika membayar dengan ketakutan, kita sedang berdoa pada kelangkaan. Namun saat membayar dengan sukacita dan kepercayaan, kita memancarkan kelimpahan. Dua orang dengan bisnis yang sama bisa bernasib sangat berbeda hanya karena niat yang berbeda. Yang satu fokus bertahan dari krisis dan akhirnya tumbang, sementara yang lain fokus berbagi nilai dan justru tumbuh pesat. Kedua, mata uang sejati bukanlah kertas, tapi kepercayaan. Dalam dunia modern, teknologi seperti blockchain mungkin menginspirasi, tapi jauh lebih kuat adalah jaringan kepercayaan antar manusia. Banyak komunitas yang sudah membuktikannya. Desa-desa yang menjalankan sistem barter modern, komunitas yang menciptakan mata uangnya sendiri, bahkan seniman yang dibayar dengan energi kreatif daripada uang. Semua ini menunjukkan bahwa sistem nilai bisa dirancang ulang, selama fondasinya adalah kepercayaan dan niat yang murni. Ketiga, dan mungkin paling menyedihkan, adalah bahwa kemiskinan terbesar bukanlah kekurangan uang, tetapi ketidakmampuan melihat alternatif. Sistem finansial modern membius kita dengan ilusi seolah hanya ada satu cara untuk mengelola uang, seolah angka di rekening menentukan harga diri, dan seolah kita tidak punya pilihan lain. Padahal saat kita mulai melihat uang sebagai energi, maka semua pintu kemungkinan terbuka. Sebagai penutup transformasi, ada beberapa latihan sederhana namun kuat yang bisa dilakukan. Pertama adalah ritual pembebasan uang. Ambil satu lembar uang terbesar yang Anda punya, genggam dengan penuh kesadaran, dan ucapkan, "Aku bukan majikanmu, bukan pula budakmu." Belanjakan uang itu hari itu juga dengan sepenuh hati dan kehadiran. Kedua, lakukan meditasi aliran energi dengan memvisualisasikan uang sebagai sungai emas yang mengalir bebas. Dan bayangkan diri Anda bukan sebagai bendungan yang menghambat, tapi sebagai jembatan yang mengalirkannya dengan anggun. Ketiga, lakukan deklarasi kemerdekaan finansial. Tulis pernyataan seperti, "Mulai hari ini, aku bertanggung jawab atas energi finansialku. Aku menolak sistem yang membuatku takut akan kelangkaan." Lalu bakar kertas itu sebagai simbol pelepasan dan transformasi batin. Karena pada akhirnya, saat hidup Anda berakhir, tidak ada yang akan menanyakan saldo rekening Anda. Tidak ada yang akan memperdebatkan harga rumah yang Anda miliki. Yang akan dikenang hanyalah satu hal, energi seperti apa yang Anda pancarkan melalui uang, siapa yang hidupnya menjadi lebih baik karena Anda, dan nilai abadi apa yang Anda wariskan kepada dunia. Seperti kata Rumi, kau bukan setetes di lautan, kau adalah lautan itu sendiri dalam setetes. Dan uang hanyalah setetes kecil. Andalah laut kesadaran luas yang memberinya makna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.